Sepanjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak selalu diserbu wisatawan. Sebagian besar wisatawan yang datang merupakan warga Jakarta. Mengapa fenomena ini terjadi? Jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan Chandra Kurnia mengulasnya untuk Anda. Outfitnya udah cocok, tinggal satu lagi buat jadi pelengkap. Pakai masker biar tetap aman selama liburan. Ya, Syamsul dan keluarga harus kembali bersabar karena terjebak kebijakan one way atau satu arah. Tertahan selama lebih dari 2 jam, Syamsul terpaksa harus memutar otak untuk bisa melepaskan kejenuhan. Mulai dari menikmati jajanan yang ada di sekitar kendaraannya, sampai beristirahat di tepi jalan. 3 jam berlalu, kebijakan one way akhirnya dihentikan. Mobil Syamsul dan keluarga pun melesat menembus antrean kendaraan yang ada. Pak Samsul, akhirnya kita sampai nih di kawasan wisata Puncak. Ngobrol dulu Pak sedikit Pak, boleh Pak? Nah Pak, cerita dong sama kita nih. Kita kan tadi juga sama-sama kena one way atau kebijakan satu arah. Nah Pak, berapa lama berarti total nih Pak? Sekitar 4 jam. 4 jam? Iya, 4 Jadi jam. dari rumah ke sini 4 jam. Udah bersabar selama 4 jam mau ngapain aja nih Pak? Kita mau kayak healing lah di sini karena ngajak anak-anak juga biar bisa berlibur. Karena kan kemarin sempat ini sekolah segala macam, akhirnya bawa-bawa adik lah buat ini liburan. Dan Syamsul itu bukan hanya satu wisatawan saja, tetapi menurut data dari Jasa Marga sendiri ada sekitar 30.000 sampai dengan 40.000 wisatawan yang datang ke kawasan Puncak setiap akhir pekannya. Bahkan data mencatat pada masa libur Lebaran di mana kita tahu sejumlah aktivitas sosial ini mulai diperbolehkan oleh pemerintah. Di kawasan Puncak sendiri tercatat ada lebih dari 90.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak dan juga melakukan wisata. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah kemana aja sih tujuannya? Tentu saja tujuannya yang pertama, cari makanan atau wisata kuliner. Yang kedua adalah menginap untuk menikmati udara segar yang ada di kawasan Puncak. Atau kalau yang memang tidak memiliki waktu yang cukup banyak, biasanya wisatawan menghabiskan waktunya untuk menghirup udara segar di kawasan kebun teh. Kalau Pak Syamsul bilang mau menikmati udara segar, nah tapi sebetulnya bagaimana ya analisa dari para ahli melihat fenomena kemacetan Puncak yang selalu terjadi setiap akhir pekan? Kira-kira apa yang harus diperbaiki pemerintah ya supaya wisata ini bisa tersebar secara merata dan tentu saja bisa mengurangi angka kemacetan baik itu di dalam kota ataupun juga di kawasan Puncak. Tapi kenapa kemudian misalnya pilihannya ke Puncak? Sederhana, ada perbedaan antara Jakarta yang sebenarnya juga sangat baik, banyak sekali lingkungan-lingkungan hijau. Tapi kan kita tidak bisa pungkiri, berada di Puncak udaranya lebih sejuk. Karena kan memang secara geografis jelas dia berada di dataran tinggi, sudah otomatis lebih sejuk. Kota besar itu memang membuat warganya kemudian memiliki gaya hidup yang lebih ketat dalam hal upaya mendapatkan penghidupan yang layak, sehingga kemudian warga kota besar memiliki kecenderungan untuk juga memilih atau membutuhkan waktu untuk healing kalau istilah zaman sekarang, salah satunya lewat rekreasi ke tempat-tempat yang bisa menawarkan udara yang lebih berbeda dari tempat kota besar tersebut dan misalnya pemandangan yang juga berbeda. Indonesia kini berada di peringkat ke-87 dalam indeks kebahagiaan yang dikeluarkan oleh PBB. Posisi ini berada jauh lebih rendah dari sejumlah negara tetangga seperti Singapura yang ada di peringkat ke-27, Filipina di peringkat ke-60, dan Malaysia yang menduduki peringkat ke-70. Yang bisa ditimbulkan adalah jelas ketika semua orang stres, pertama dia akan tidak mudah konsentrasi. Kalau dia tidak mudah konsentrasi, maka produktivitas dia rendah. Kalau produktif dia rendah, dia berpotensi memiliki penghasilan yang juga rendah. Nah, kalau orang berpenghasilan rendah,
lalu apalagi sampai tidak punya penghasilan karena dianggap tidak produktif, maka mereka berpeluang melakukan jalan-jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tadi. Salah satunya dengan kejahatan misalnya. Manusia akan selalu butuh relaksasi dan pelepasan stres agar kualitas hidupnya juga meningkat. Namun, jangan juga memaksa untuk berwisata jika situasi tak memungkinkan. Salah satu pilihan tempat wisata yang ada di kawasan DKI Jakarta. Jadi bukan cuma bisa wisata keluar daerah, tapi juga bisa memanfaatkan taman-taman kota ataupun juga ruang terbuka hijau. Jadi stresnya bisa dikurangi, terus juga healingnya nggak harus kena macet yang juga cukup panjang. Ini Putri Trisnanda, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jakarta.